welcome to my channel. Kali bersama aku Dia. Dan kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian buku-buku yang seharusnya kalian wajib beli. Ya, kalian ini membantu banget buat kalian belajar di Fakultas Kedokteran. Oke? Langsung aja ke videonya. Yang pertama itu adalah buku Sobota. Jadi buku Sobota itu adalah atlas anatomi manusia ya. Bisa dikatakan mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Dan di sini itu lebih kayak menjelasin tentang nama-nama istilah kedokterannya dari struktur tubuh manusia tersebut. Misalnya mata. Di bagian mata itu ada palpebra, ada iris, lensa, terus ada pokoknya lebih mendetail dan itu dengan istilah kedokteran kayak gitu lebih pastinya. Oke. Dan ini adalah punya aku nih versi lama karena ini bekas dari kakak aku. Dan kalau misalnya akan mau beli, kalian bisa beli di Togamas atau di toko-toko buku yang lainnya, atau bisa juga pakai toko online gitu. Untuk harganya aku nggak tahu ya kalau misalnya harga yang sekarang tuh kayak berapa. Jadi kalian bisa cek aja tokonya langsung atau di toko online shop. Oke, lanjut yang buku kedua. Jadi sini adalah histologi. Ini sama ya sebenarnya, praktikum histologi, ini praktikum histologi sama. Cuman perbedaannya itu di sini itu kalau yang ini dia itu lebih ke mendetail. Jadi lebih ke teorinya. Jadi kayak gini-gini ya. Tuh, lihat lebih ke teorinya, ya kan? Nah, lebih ke teorinya, sedangkan kalau buku yang ini dia itu lebih kayak referensi dari ini, buku ini. Jadi kalau di fakultas aku itu kan kita kan ujian histologi itu kan pakai mikroskop gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di foto itu hasilnya kayak gini-gini gitu. Jadi ini bagus banget buat kalian kayak belajar kalau mau praktikum histologi. Bisa kayak buat referensi gitu guys. Nah, dua buku ini ada semuanya di Togamas. Kalau ini aku benar-benar baru beli waktu 2016 sekitar ya antara 2016 atau 2017 itu. Untuk harganya aku skip karena aku lupa. Kalau yang ini juga ada juga di Togamas. Cuman kayak punya aku ini adalah bekas dari kakak aku. Jadi kalau jadi ya kayak jelek gini masih bukunya. Gitu. Harganya kalau harganya aku skip ya karena ini adalah udah lama banget, karena ini aku mau sharing ke kalian aja. Oke, the next yang ketiga ini adalah buku saraf sama interna atau IBD. Jadi di buku ini isinya itu kayak rangkuman tentang penyakit-penyakitnya yang udah lengkap banget. Jadi lengkapnya itu kayak gini. Dia itu ada definisi, terus ada patofisiologinya, ada gejalanya, diagnosanya kayak gimana, diagnosa bandingnya tuh kayak gimana, terus bakalan tata laksananya itu kayak gimana. Nah, jadi ini cocok banget buat kalian belajar. Gitu. Contohnya ini ya, aku kasih tahu, lihat. Di sini ada hematologi contohnya, ada anemia defisiensi besi ya kan, halaman 50. Kita coba lihat halaman 50. Kelewatan. Nah, di sini kan coba kalian lihat ada definisi patofisiologinya kayak gimana tentang anemianya, terus kayak gejala klinisnya kayak gimana. Jadi yang diagnosanya kan bakalan tanya diagnosanya kayak gimana, terus ini diagnosa bandingnya, tata laksananya kayak gimana, obat-obat yang harus kalian berikan tuh apa aja, kayak gitu. Jadi cocok banget buat kalian belajar. Oke, masih saraf juga kayak gitu sama. Misalnya ini nyeri, coba halaman 54. 54. Nah, ini. Jadi kayak gini. Jadi membantu banget buat kalian belajar gitu. Misalnya sesuai dengan penyakitnya gitu. Jadinya enak banget buat belajar. Kayak gitu. Kalian bisa beli di mana buku ini? Aku bakalan kasih tahu linknya di deskripsi aku karena aku beli ini di online shop gitu. Di Shopee sih lebih pastinya. Oke, the next. Yang keempat ini adalah buku radiologi. Jadi ini adalah buku mini gitu, rangkuman mini, cocok banget dan ini tuh bermanfaat banget. Jadi di sini tuh lebih kayak dasarnya gimana cara-caranya kalian bisa baca radiologi gitu.
Tapi ini lebih ke dasar-dasarnya sih. Kalau misalnya ada contoh-contohnya juga ada gitu. Kayak TBC itu kayak gimana, khas fotonya kayak gimana gitu. Dan ini aku juga belinya di online shop. Ntar aku kasih tahu di link di deskripsi aku. Oke? The next, yang kelima, ini adalah buku farmasi. Jadi di kedokteran itu nggak hanya kedokteran aja yang bahas penyakit, tapi kita dokter itu bakalan buat resep juga. Nah, itu yang yang dimaksud adalah tentang farmasi, tentang resep-resep. Nah, buku ini cocok banget bantu kalian waktu pelajaran farmasi. Nah, selama ini aku belajarnya itu hanya cukup satu buku. Jadi yang jilid 1 ini aja yang digunain. Yang 2, 3 ini aku belum gunain karena belum disuruh sama dokternya sih gitu. Jadi aku belum tahu sih kayak gimana yang 2 sama 3 ini. Yang biasanya dipakai waktu pelajaran itu ya cuma 1 ini, tapi kita disuruh beli 3 ini. Nggak disuruh sebenarnya, tapi ya biar sekalian aja gitu beli gitu. Jadi ini lebih ke teori sih, teori kayak gimana gitu. Kalau misalnya dia dikasih resep suruh minum waktu sedang makan atau setelah makan, itu ada rumusnya gitu. Nah, kan cocok banget tuh di sini. Kayak aku tandain kayak gini. Nah, ini yang aku stabiloin kayak gini. Nah, ini yang aku maksud tadi. Jadi dia itu disuruh minum obat yang sedang makan, atau disuruh minum obat yang sesudah makan atau sebelum makan kayak gitu. Jadi cocok banget sih. Aku belinya ini juga baru sekitar 2000 berapa ya, 2018an gitu, 2018 2019 pokoknya sekitar gitu lah. Dan aku belinya di Toko Emas. Harganya aku skip juga karena ini aku lupa harganya. Ntar kalian bisa lihat di online shop atau di tokonya langsung. Oke, lanjut. Ini buku yang ke-6 guys. Jadi ini adalah buku baca EKG. Nah, kalau untuk beli buku ini sebenarnya aku nggak tahu ini ada nggak di Togamas. Mungkin kalau di online shop mungkin ada ya. Soalnya aku dapat buku ini tuh dapat dari ikut seminar EKG. Nah, jadi aku ikut seminar EKG tuh udah dapat buku ini gitu. Dan buku ini itu bagus banget. Dia tuh nerangin kayak dasar-dasarnya gitu. Bagus banget buat pemula. Yang baca EKG tuh nggak gampang, sulit banget. Jadi dia itu lumayan sih menurut aku. Dia tuh lengkap banget. Jadi enak. Jadi kalau misalnya kan mau cari ya di online shop ya. Jadi ini Sunoto Pratanu. Ya, ngeblur. Ya, ini Sunoto Pratanu. Oke. Ntar kan lihat aja di online shop, mungkin aja barangkali ada ya. Nah, jadi aku mau kasih tahu lihat kalian di sini tuh lengkap bangetnya itu ya gini, kayak nerangin satu-satu gitu. Jadi enak dibacanya. Gitu sih. Terus di belakangnya itu juga ada tutorialnya gitu. Nah, kayak ada contoh-contohnya itu kan bisa coret-coret aja terserah kalian gitu, gengs. Gitu. Mantap pokoknya. Kalian bisa cari ini buku ini. Lanjut, ini adalah yang nomor 7. Bisa dikatakan ini buku yang terakhir yang aku referensi ke kalian buat belajar. Oke, ini adalah Kapita Selecta Kedokteran. Ini bagus banget dan ini wajib kalian beli sih menurut aku, karena dia ini bener-bener kayak ngelompok-ngelompokin penyakit-penyakitnya. Ini itu ada 2 buku ya. Jadi kalian harus beli dua-duanya sih menurut aku, karena ini saling sambung menyambung gitu. Nah, kalau aku mau kasih tahu lihat kalian, ini ada edisi 1 sama edisi 2. Mana sih daftar isinya? Nah, kayak gini, misalnya mata, apa aja penyakitnya mata. Terus jiwa, tentang jiwa, apa aja penyakit jiwa. THT, apa aja penyakitnya. Jadi lebih kayak fokus gitu kalian belajarnya. Tuh mata kan. Jadi di sini mata, apa aja tentang penyakit mata. Kan bisa lihat di sini. Terus tenggorokan, THT, tentang THT maksud aku. Jadi di sini tuh kan bisa tahu gitu, jadi kayak lebih terfokus gitu. Nah, jadi dia ini hampir sama kayak buku yang ini guys,
buku yang ini tadi hampir sama. Jadi dikasih tahu definisinya kayak kenapa, terus penyebabnya kenapa, terus apa ya, langkah-langkah kalian yang seharusnya kalian kasih ke pasien tuh kayak gimana, jadi kayak tata laksananya itu kayak gimana gitu. Jadi bagus banget. Dan ini kalau nggak salah di Togamas tuh ada. Nah tapi kalau punya aku ini udah edisi lama karena ini juga bekas dari kakak aku. Oke guys, jadi ini adalah macam-macam buku yang aku udah referensi ke kalian yang wajib punya waktu jadi mahasiswa kedokteran. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih. Bye.